Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita hanturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Dan tak lupa pula, salawat beriring salam kita berikan kepada baginda kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana kita nantikan di syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai. Apakah kalian tahu apa itu arti dari pemuda? Pemuda adalah sekelompok usia muda yang memiliki semangat juang yang masih tinggi. Jiwanya menggelora untuk menegakkan kebenaran maupun keadilan. Para pemuda memiliki cara berpikir yang maju. Para pemuda juga memiliki cara bekerja yang terus-menerus berkembang setiap harinya. Dan tentunya, para pemuda adalah seseorang yang tidak larut dalam masa lalunya. Saya teringat ada satu slogan dari presiden kita, Presiden Soekarno, yang mana beliau berkata, "Berikan aku satu pemuda, maka akan kuguncangkan Indonesia. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Seringkali kita dengar slogan ini, dan slogan ini memiliki makna yang sangat dalam. Akan tetapi, apakah kita pernah bertanya-tanya mengapa presiden kita Soekarno, presiden yang memiliki berbagai pengalaman, berani mengatakan hal yang kita anggap itu mustahil? Presiden berkata tersebut ada sebabnya. Karena para pemuda dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu memiliki berbagai peranan penting bagi negara, bangsa maupun agama. Para pemuda merupakan pilar kebangkitan dan merupakan rahasia kekuatan yang mana para pemuda inilah nantinya akan dapat mengembangkan negara, bangsa maupun agama. Dari zaman dahulu, ketika suatu negara, ketika suatu bangsa yang mana ini akan hancur, yang mana ini akan runtuh, apabila pemudanya bangkit, apabila pemudanya ingin berkembang, maka negara tersebut tidak akan hancur. Maka negara tersebut akan selalu berkembang setiap saatnya. Ada suatu peristiwa, yaitu pada Kongres Pemuda II, yang mana di sana menyimpulkan tentang Sumpah Pemuda. Pada saat itu, negara kita, pemerintahan kita itu belum memiliki konsep. Namun, para pemudanya, pemuda Nusantara saat itu sudah memiliki berbagai konsep tentang negara maupun tentang pemerintahan. Sungguh hal yang luar biasa, bukan? Namun ada hal yang lebih menarik daripada itu, yaitu umur mereka antara 20 tahun hingga tidak lebih dari 30 tahun. Masya Allah. Tak hanya peristiwa Kongres Pemuda II pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana pada saat itu para pemuda bangkit untuk mendesak Soekarno dan Hatta, yang mana pada saat itu kekuasaan Indonesia mengalami kekosongan. Maka para pemuda bergerak, para pemuda bangkit agar Soekarno-Hatta dapat mendeklarasikan kemerdekaannya pada saat itu. Dan apabila pada saat itu para pemuda tidak bangkit,
maka kedaulatan kita pada saat ini akan mengalami kekosongan. Dan tak hanya itu juga, para pemuda bangkit kembali menunjukkan taringnya pada tahun 1998, yang mana pada saat itu adalah kepresidenan Soeharto. Mereka bangkit dan mereka mendesak agar Presiden Soeharto untuk turun dari kursi kekuasaannya, karena mereka menganggap bahwa Presiden Soeharto sudah lama menjabat, sudah lama menduduki kursi kekuasaan, namun Indonesia semakin lama semakin buruk. Karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter dan korupsi terjadi di mana-mana. Alhamdulillahnya hingga sekarang berbagai prestasi diperoleh dari para pemuda. Contohnya di Solo ada satu SMK yang mana di sana dapat menciptakan mobil. Sungguh hal yang luar biasa. Akan tetapi berbagai prestasi, berbagai penghargaan yang kita dapatkan, yang para pemuda dapatkan, yang mana kita dapat banggakan, itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia apabila prestasi tersebut tidak diiringi dengan cinta tanah air, yang mana berlandaskan kepada keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah mengenai negaranya, mengenai bangsanya. Beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah negara ini aman dan sentosa. Ya Allah, berikanlah penduduk ini harta yang berlimpah. Dan ya Allah, jadikan penduduk ini beriman kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin." Nabi Ibrahim berdoa karena beliau merasakan cinta tanah air, yang mana cinta tanah airnya ini berlandasan kepada Allah pada keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak hanya Nabi Ibrahim, Nabi kita, Nabi baginda kita Rasulullah SAW, beliau ketika ke Madinah, beliau berkata, "Sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang aku cintai. Seandainya para penduduk Mekah tidak mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkan." Dan beliau pun bersabda, "Hubbul waton minal iman." Cinta tanah air adalah bagian dari suatu iman. Dan ketika Nabi Muhammad sesampainya di Madinah, beliau pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan kota Mekah kepada kami." Dari hal tersebut kita dapat membuktikan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Rasul kita itu memiliki sikap cinta tanah air yang sangat besar, yang mana harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai para pemuda saat ini harusnya meneladani, harusnya mengikuti para pejuang-pejuang kita, para nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi lainnya, yang mana mereka sudah membuktikan bahwa cinta tanah air itu sangat penting. Alhamdulillahnya para pemuda saat ini ada sebagian besar yang sudah mengikutinya, namun ada sebagian kecil juga itu malah tidak mengikutinya. Mudah-mudahan teman-teman kita, para pemuda-pemuda saat ini yang belum melakukannya, belum mengikuti ajaran-ajarannya, agar dapat mendapatkan hikmahnya, mendapatkan jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menutup pidato saya saat ini, izinkan saya mengucapkan sebuah pantun. Burung dara cendrawasih, carinya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.